mempelajari penguat diferensial. Langkah pertama yang kita kerjakan pada modul ini adalah memberikan dengan input diferensial maupun common mode. Jadi yang pertama kita akan memberikan pasangan tegangan pada pasangan input diferensial. Seperti kita lihat pada nomor rangkaian di simulasi di sini. Ini adalah sebagai input diferensial yang akan kita gunakan untuk rangkaian seperti ini nantinya. Nanti penguat diferensial yang pada multisim tadi akan dihubungkan ke V input positif dan V input negatif. Nah, jika tampilan penguatnya seperti ini adalah termasuk penguat diferensial, di mana input yang kita masukkan ke rangkaian ke transistor bias itu harusnya dimasukkan dari transistor diferensialnya ini. Nah, dari sini nanti akan diperoleh penguatan setengah negatif setengah VD dan di sini positif setengah VD. Kan pada input diferensial tegangan inputnya di panel input negatif positif dan input negatifnya adalah memiliki selisih tertentu, sehingga nanti selisih tersebut yang akan digainkan oleh transistor biasnya atau transistor yang berada di Q1 dan Q2 input diferensial. Nah, pada rangkaian ini terlihat bahwa inputnya yang kita gunakan adalah diferensial. Kita akan melihat seberapa besar arus yang mengalir di RC1, di RC2, dan juga di resistor biasnya. Kita dapat menggunakan multimeter untuk melihat tegangan-tegangan di setiap resistor yang kita cari. Kita dapat menerapkannya. Nah, di sini terlihat tegangan pada resistor RC1, ini tegangan pada resistor RC2, dan ini resistor biasnya. Bagaimana tegangan diferensialnya? Untuk melihat tegangan diferensial, kita dapat menghubungkan salah satu kutub V outputnya dengan dibandingkan terhadap ground. Nah, di sini saya menghubungkan dengan dua multimeter, satu untuk panel negatif dan satu untuk panel positif. Nah, selanjutnya untuk melihat grafiknya, saya menghubungkan dengan osiloskop. Saya memasukkan channel 1 ke inputnya dan channel 2 pada output. Kita akan melihat penguatan daripada rangkaian ini. Ini kita dapat melihat berapa selisih tegangan pada panel negatifnya dan panel positif atau yang disebut dengan tegangan diferensialnya. Nah, perbedaannya ada sekitar 0,083 pada channel panel positif dan panel negatif. Baru kemudian kita bisa melihat tegangannya juga dengan menghubungkan multimeter langsung ke output negatif dan output positif, tetapi jangan ada rangkaian yang terhubung ke ground. Kita dapat memindahkan multimeter langsung. Nah, kita dapat melihat tegangan diferensial secara langsung pada input negatif dan input positif. Saya masukkan multimeter. Nah, di sini tertuliskan tegangan diferensialnya itu 86 mV atau bisa dikatakan 0,086 volt. Nah, tadi setelah dalam pengukuran pada salah satu channel dihasilkan perbedaannya sebesar 0,083 dan 0,086. Selanjutnya kita akan melihat rangkaian dengan input common mode untuk bias resistor 5 kilo ohm. Nah, di sini terlihat inputnya adalah common mode dan kita akan melihat penguatan yang terjadi pada panel negatif dan panel positifnya. Nah, nilai panel positif dan panel negatifnya adalah sama. Karena ini adalah termasuk input common mode, karena input yang pada panel positifnya dan panel negatifnya adalah sama-sama, sehingga grafiknya juga yang ditampilkan adalah demikian. Gelombangnya atau masanya adalah sama besar. Menjalankan rangkaiannya. Ini adalah grafik penguatan yang terjadi pada input diferensialnya. Untuk tegangannya adalah dapat dilihat pada multimeter ini dengan bias resistor 8,6 kilo ohm dan juga penambahan tegangan dengan VE menjadi minus 19 volt. Nah, pada rangkaian ini kita akan melihat seberapa besar penguatannya. Ini adalah grafik yang ditampilkan. Jadi ini adalah besar penguatannya pada input negatif dan positif outputnya. Nilai tegangannya adalah sama, karena ini adalah termasuk input common mode. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian penguat diferensial dengan bias resistor dan emitter degeneratif dengan input diferensial. Nah, di sini dapat kita lihat rangkaian yang telah kami susun. Nah, di sini kita mengatur pada generatornya frekuensi 1 kHz dan amplitudo 40 mVp. Lalu di sini
pada input yang diferensial kita menggunakan op-amp. Kita jalankan rangkaiannya. Nah, kita akan menghitung arus pada RC1, RC2, dan RBIAS. Nah, arus pada RC1 yaitu minus 206,197 mA, sedangkan pada RC2 minus 206,143 mA, dan pada RBIAS sebesar 417,481 mA. Selanjutnya kita akan melihat sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian berikut ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sinyal yang dihasilkan oleh rangkaian penguat diferensial dengan bias resistor dan emitter degeneratif. Selanjutnya kita akan melihat grafik VTC-nya. Nah, berikut ini adalah grafik VTC-nya. Perbedaan dari rangkaian ini dengan rangkaian sebelumnya yaitu terdapat resistor pada kedua kaki transistor ini. Percobaan pada rangkaian penguat diferensial dengan bias resistor dan emitter degeneratif dengan input common. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaannya dengan rangkaian yang sebelumnya yaitu pada source, datar source dan transistor tidak didapatkannya op-amp. Nah, kita akan lakukan simulasi pada rangkaian berikut ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa arus yang didapatkan pada RC1 sebesar minus 408,955 mA, sedangkan pada RC2 sebesar minus 204,478 mA, serta pada RBIAS sebesar 416,909 mA. Selanjutnya kita akan melihat gelombang sinyal yang kita dapatkan pada generator sinyal yang kita. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa gambar sinyal yang telah kita dapatkan pada rangkaian ini. Setelah kita melihat gambar sinyal yang telah kita dapatkan, sekarang kita akan melihat grafik VTC yang kita dapatkan pada rangkaian ini. Nah, berikut ini adalah gambar VTC atau grafik VTC yang kita dapatkan pada rangkaian ini. Nah, pada percobaan kali ini kita akan menggunakan 4 transistor 2N3904. Lalu kita akan menggunakan op-amp. Kita akan run rangkaian ini. Setelah kita run, kita akan mendapatkan hasil arus yang terdapat pada RC1. Arus yang terdapat pada RC1 yaitu sebesar minus 830,068 mA. Sedangkan pada RC2 kita dapatkan arus sebesar minus 3,118 ampere. Lalu pada RBIAS kita juga mendapatkan arus sebesar minus 6,158 ampere. Selanjutnya kita akan menghitung penguatan yang terjadi pada tegangan outputnya. Lalu setelah kita mengubah positif dan negatif dari multimeter, kita akan mendapatkan tegangan outputnya. Kita akan melihat sinyal output yang dihasilkan pada rangkaian ini. Sinyal output yang dihasilkan pada rangkaian ini adalah sebagai berikut. Lalu untuk grafik VTC pada rangkaian ini kita dapatkan sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada rangkaian penguat diferensial dengan bias cermin arus dengan input common. Nah, perbedaannya dengan input diferensial, pada input common ini kita tidak menggunakan op-amp. Namun kesamaannya kita masih tetap menggunakan 4 transistor 2N3904. Kita akan simulasikan rangkaian berikut ini. Setelah kita run rangkaian ini, kita akan mendapatkan arus pada RC1 yaitu sebesar minus 899,168 mikroampere. Sedangkan pada RC2 kita mendapatkan arus yang sama dengan RC1 yaitu minus 899,168 mikroampere. Selanjutnya kita akan menghitung penguatan yang terjadi pada rangkaian ini. Selanjutnya untuk mengetahui penguatan pada rangkaian ini kita akan mengetahuinya melalui multimeter. Namun multimeter positif dan negatifnya kita ubah menjadi positif dari multimeter kita ubah menjadi negatif input atau ground, dan juga multimeter kedua kita ubah juga positifnya ke ground atau input negatif, sehingga kita mendapatkan tegangan sebesar minus 19,983 picovolt, dan juga tegangan yang untuk P output positif kita dapatkan minus
DC seperti gambar berikut ini. Berbeda dengan rangkaian sebelumnya, yaitu penguat diferensial bias termin arus yang hanya menggunakan 4 buah transistor saja. Tetapi pada rangkaian ini kita menggunakan 6 buah transistor dengan 2 transistor Q5 dan Q6 sebagai beban aktif. Kemudian kita akan mengukur arus kolektor yang berada pada transistor Q1 dan juga transistor Q5. Kemudian arus kolektor yang ada pada Q2 dan Q6. Begitu juga hanya dengan arus kolektor pada Q4. Kemudian ada rangkaian yang menggunakan 6 buah transistor juga. Perbedaannya pada rangkaian ini menggunakan beban aktif pada Vout positif, dan kita akan mengukur arus yang ada pada Q1 dan Q5, arus kolektor yang ada pada Q2 dan Q6 dan juga pada Q4. Kemudian kita bisa mensimulasikannya pada multisim. Yang pertama, rangkaian penguat diferensial dengan base termin arus beban aktif dengan input diferensial. Bisa kita lihat pada rangkaian ini, kita runkan. Besar arus kolektor pada Q1 dan Q5 sebesar 5,49 picoampere, sedangkan pada transistor Q2 dan Q6 sebesar 119 picoampere. Kemudian pada transistor Q4 arus sebesar 2,49 mA. Dan bisa kita amati kurva keluaran dari penguat Vout positif dan Vout negatif, di mana channel A warna merah terhubung ke Vout negatif. Bisa kita amati bahwa sumber arus memiliki resistansi yang besar, sehingga resistansi yang ada pada kolektor menyebabkan bahwa lebih besar. Penguatan diversion yang sangat besar, seperti pada gambar sinusoidal ini. Sedangkan channel A yaitu warna merah mendekati 0. Hal ini disebabkan karena terdapat beban aktif. Beban aktif yang terdapat pada transistor Q1 dan Q5 yang berfungsi untuk menjaga tegangan konstan, sehingga penguatan pada Vout-nya sangat kecil mendekati 0. Kemudian kita bisa melihat beda fasa. Terdapat beda fasa antara kedua sinyal output antara Vout positif dan Vout negatif. Kemudian kita perhatikan pada rangkaian base termin arus dengan input common. Pada rangkaian penguat ini dengan menggunakan base termin arus beban aktif dengan input common, yaitu sinyal input berasal dari oscillator ke transistor Q1 dan juga transistor Q2. Setelah dirangkai bisa kita amati besar arus kolektor pada masing-masing dan sinyal output yang dihasilkan pada panel positif dan panel minus bisa kita amati. Seperti yang kita ketahui bahwa pada input common penguat diferensial dengan base termin arus dan beban aktif, tegangan output single ended pada common mode ini besarnya adalah sama, dan bisa kita amati beda fasa antara sinyal output panel positif dan panel negatif adalah sama. Kemudian pada rangkaian penguat diferensial base termin arus beban aktif 1, pada rangkaian ini bisa kita amati bahwa sinyal output panel positif terdapat beban aktif kapasitor C1 0,1 farad dan juga resistor sebesar 1 kilo ohm. Ini merupakan beban aktif yang terdapat pada sinyal output positif. Dengan sinyal input dari fungsi generator ke transistor Q1 dan Q2, bisa kita amati bahwa input common ini akan menghasilkan penguatan yang sama. Dan juga beda fasa pada penguat diferensial ini adalah sama. Kemudian kita akan mengukur arus
antara Q1 dan Q6, dan juga antara Q2 dan Q6, dan juga arus kolektor Q4. Bisa kita amati bahwa arus yang ada pada antara Q1 dan Q5 sebesar 1,66 nanoampere, dan arus antara Q2 dan Q6 sebesar 41,5 picoampere, sedangkan arus kolektor Q4 sebesar 1,82 miliampere. Kemudian untuk rangkaian diferensial beban aktif 1 dengan input diferensial, sama seperti input common, beban aktif yang ditempatkan pada V output positif akan menghasilkan arus kolektor sebesar 2,25 nanoampere untuk Q1 dan Q5, dan 1,19 nanoampere antara Q2 dan Q6, dan juga 1,82 miliampere untuk arus kolektor pada transistor Q4. Sedangkan sinyal output yang menghasilkan antara panel negatif dan panel positif bisa kita amati pada buka ini, di mana sinyal warna merah merupakan sinyal channel B yang terhubung pada V output positif akan bernilai 0 atau mendekati 0 karena dengan aktif yang terhubung pada V output positif yaitu Q1 dan Rn. Ini merupakan menjaga arus konstan supaya terjadi overlap. Sedangkan warna biru ini merupakan sinyal dari channel A yang menunjukkan adanya penguatan yang lebih besar dari channel B. Sedangkan beda fasa antara channel A dan channel B bisa kita amati, terdapat beda fasa antara sinyal output panel positif dan panel negatif.